mudah terserang flu? Atasi dengan tips berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih di Dokter Indonesia. Kali ini saya sudah ditemani oleh Kamidia Raditya. Apa kabar? Apa kabar, Ibu dokter? cantik. Ketemu terus kita ya. Iya, dan kali ini kita tuh ingin membahas salah satu penyakit yang kita yakin bahwa hampir masyarakat kita tuh menganggap ini adalah penyakit yang ringan, yang disepelekan. Tapi sebenarnya tidak ada penyakit yang namanya harus disepelekan. Boleh saya tebak nggak? Apa? Penyakit apa? Apa? Pasti penyakit flu. Tahu aja ya. Saya yakin juga Anda yang di rumah pernah berpikir bahwa penyakit flu adalah salah satu penyakit yang hampir semua orang golongan usia tentunya pernah mengalami yang namanya penyakit flu. Mungkin salah satunya adalah penonton kita yang di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui email atau Twitter. Kita baca pertanyaannya apa nih? Saya bantuin aja baca berarti Iya. ya. Dari ayoe@gmail.com. Dok, saya mau tanya nih. Saya itu kan mudah sekali terserang yang namanya flu. Sebenarnya flu itu apa sih, Dok? Ya, ini bicara masalah flu, tentunya penderita flu ini ya Kamidia biasanya disertai dengan beragam gejala. Mulai dari ringan sampai yang berat seperti tentunya ini kan bersin-bersin, lalu batuk pilek, hidungnya bisa meler atau berair bahkan tersumbat. Dan tentunya beberapa orang yang mengalami gejala flu ini disertai dengan demam tinggi, sakit kepala, kemudian sendi-sendinya itu ngilu, ya punggung, tangan, badan pegel, otot-otot pegel. Bahkan ini bisa menjalar ke organ lain seperti organ pencernaan. Tidak hanya mual, kembung tapi juga ke diare. Kamidia gejala flu apa aja yang biasanya dialami? Yang udah pasti hidung meler nih. Kalau enggak tersumbat, batuk, terus sakit kepala. Kalau enggak sakit-sakit, Ngilu tulang-tulang. badan, ya? Emang gitu ya? Atau mungkin ada gejala lain yang kita harus Ya waspada? memang pada dasarnya kan penyakit flu itu pasti menyerang saluran pernapasan sehingga keluhan yang dikeluarkan atau yang muncul adalah kayak batuk pilek, bersin-bersin, mata merah, badan ngilu, demam tinggi, tapi juga bisa merambat ke daerah pencernaan. Oh iya. Jatuhnya jadi mual, bahkan muntah, bahkan bisa aja diare. Ini terutama risikonya itu lebih besar pada yang golongan usia atau kondisi-kondisi tertentu tadi kan, wanita hamil, anak-anak, kemudian juga para orang tua alias lansia. Lansia, tapi berarti prosesnya sendiri untuk terjadinya flu itu seperti apa? Ini kan dikarenakan virus flu ini kan tidak kasat mata. Kalau kita berada di kerumunan orang, anggaplah nggak di sini, misalnya kita di mall atau dimanapun itu yang di kerumunan orang karena dia tidak kasat mata, bisa aja yang namanya virus influenza ini ada di mana-mana ya. Lalu yang kedua juga virus flu ini ternyata kalau misalnya di ruangan tertutup, apalagi di dalam ruangan tertutup itu ada penderita flu ya, dia bisa bertahan sampai 48 jam. Makanya sangat dianjurkan sekali kalau misalkan ada penderita flu di suatu ruangan kita itu ventilasi harus terbuka untuk sirkulasi udara. Jadi virus flu-nya bisa berpindah ke udara luar gitu ya. itu minimal ya. Kemudian hal-hal yang lain harus diperhatikan adalah saat anak-anak Anda ya atau Kamidia juga anak-anak lagi bermain di luar, upayakan saat mereka balik ke rumah langsung cuci tangan selain mereka sebelum menyentuh makanan dan minuman. Dan yang sangat diperhatikan adalah untuk meminimalkan agar kondisi flu ini tidak menyebar ke bagian-bagian yang lebih tidak menyenangkan alias komplikasi tambah berat, istirahat, kemudian tidur yang cukup, minum air putih, serta mencukupi asupan nutrisi di tubuh kita. Mungkin untuk animasinya bisa saya jelaskan, tidak hanya untuk Kamidia tapi juga untuk Anda yang di rumah ya, animasinya seperti ini. Kondisi ini virus ya, virus itu ada di mana-mana. One day, suatu saat dia bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung dan mulut. Bisa dari tangan kita sendiri, bisa dari batuk atau pilek orang lain, atau dari udara yang tertutup, di situ ada penderita batuk pilek atau flu. Kemudian dia akan memasuki sel, di dalam sel ini akan berkembang biak. Berkembang biaknya kadang-kadang itu ada yang cepat, 1 sampai 2 hari itu bisa jadi jutaan lalu dia menginfeksi sel-sel lain. Memang secara kondisi tertentu jika kita nutrisinya cukup, kemudian juga minum air putih cukup, lalu istirahat cukup, tubuh itu kan mempunyai suatu proses daya tahan yang untuk mencegah virus. Betul. Tapi apabila daya tahan tubuh kita turun, tidak dibantu dengan gaya hidup yang sehat, tentunya virus-virus ini bisa menyerang ke sel-sel tubuh yang lain, tidak hanya sel-sel pernapasan. Jadi nggak boleh menyepelekan, itu yang penting ya. Nah, Benar. kalau proses penularannya sendiri, karena kan saya punya anak-anak kecil nih, biasanya yang satu udah ketularan, yang lainnya ketularan, nanti siklusnya gitu muter aja. Kan Itu biasanya khas lewat, banget. Iya, lewat udara Benar. pastikan. Itu khas banget bahwa proses penularan dari virus influenza ini yang
paling banyak dan paling rentan apalagi pada anak-anak adalah saat dia memegang hidungnya dengan tangannya. Dan tangannya ini memegang sesuatu yang ada di dekatnya, meja, kursi atau saat dia lagi di sekolah atau lagi bermain di lingkungan rumahnya, dia berjabatan tangan dengan teman itu kebetulan kena gejala flu. Padahal atau kan kita penyakit suka nyuruh anak kita untuk kalau batuk ditutup ya. Nah kayak iya, gitu tetap boleh dong. tapi tutupnya itu sebaiknya pakai tisu, jangan tangan langsung. Karena kita habis hocin pakai apa? Habis Tutup bersin, pakai tangan, berusaha. kemudian tanpa sengaja kan ngelap sini, kemudian pasti tentunya ada sisa kalau nggak langsung cuci tangan. Jadi cuci tangan itu sangat penting sekali sebagai salah satu langkah bagaimana caranya kita meminimalkan penularan virus influenza ini ya. Baik itu saat kita mau masukin makanan atau minuman, apalagi kalau kita habis berjabatan dengan orang lain, apalagi istilahnya di sini adalah kita suatu kondisi di mana tubuh lagi rentan dan tubuh lagi turun, cuaca lagi tidak baik, ya. Ini kan tentunya resiko penularan virus influenza semakin tinggi. Oh gitu berarti ya dok ya. Dan ternyata nih nggak cukup juga dari vitamin. Apalagi kalau virus yang masuk ini lebih kuat dan juga lebih banyak. Kalau saya sendiri nih pemirsa, karena dulunya sering yang namanya terserang flu. Selain saya browsing nih cari info dari internet, saya juga ternyata dapat rekomendasi dari sahabat saya yang ternyata efektif banget pemirsa. Yaitu Spartan, mouth spray berbahan aktif alami untuk mencegah flu. Dengan kandungan aktif alami yaitu alskinova dari rumput laut dan juga cistus dari tanaman pink rock rose dapat efektif mencegah virus flu masuk dan juga berkembang biak. Ada 3 varian rasa nih yang enak dan menyegarkan nafas. Ada Mighty Mint, ada Lychee Breeze, ada juga Royal Bloom yang tentu saja dapat disesuaikan dengan selera Anda. Cara pakainya juga gampang banget pemirsa. Untuk pencegahan, gunakan setiap 2 jam sekali. Tinggal dikocok lalu disemprotkan nih ke arah mulut dan juga tenggorokan kita 2-3 kali semprot setiap kali pakai agar kita terhindar dari resiko terkena virus flu maupun saat mulai merasakan gejala awal flu. Spartan mudah dan praktis dipakai setiap saat untuk menjalani gaya hidup yang aktif dan juga sehat. Spartan Flu Prevention anytime, anywhere. Sesaat lagi masih banyak informasi menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dr. Oz Indonesia. Kenali penyebab kuku rapuh mudah patah, serta cara alami panjangkan kuku. Berikut tipsnya. Salah kuku rusak, misalnya salah satunya kayak rapuh atau tergores, warnanya berubah, ini kan patah.